Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. RM Armaya Mangkunegara, dosen Fakultas Hukum sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Sunan Bonang, perkenankan memberikan beberapa tanggapan terkait diskursus mengenai wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang akhir-akhir ini memicu perhatian serius dari kalangan para praktisi maupun akademisi hukum. Sebagai salah satu pendidik yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal tegaknya supremasi hukum, saya memandang perlu untuk memberikan telaah kritis dan objektif terhadap kedudukan institusi Polri dalam struktur ketatanegaraan kita. Secara filosofis, mengacu pada ketentuan yang diamanatkan pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara. Frasa alat negara ini tentu bukan frasa yang hanya pilihan kata semata. Frasa ini memiliki bobot hukum yang sangat fundamental. Dalam sistem ketatanegaraan, Polri sebagai instrumen keamanan nasional harus memiliki hubungan langsung dengan presiden yang dalam hal ini adalah selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan. Menempatkan Polri di bawah struktur kementerian bukan sekedar perubahan administratif, tetapi merupakan langkah yang berisiko mendegradasi marwah konstitusional Polri dari alat negara menjadi sekedar perangkat kelembagaan yang rentan terhadap intervensi politik sektoral. Selanjutnya, jika kita mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, posisi Polri secara eksplisit masih jelas-jelas diatur dan dinyatakan terletak di bawah presiden secara langsung. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi profesionalisme dan independensi institusi kepolisian. Dengan garis komando yang bersifat tunggal dan nasional, Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara imparsial, tanpa terfragmentasi oleh visi politik menteri yang bisa berubah setiap saat mengikuti dinamika perkembangan politik maupun perubahan kabinet di pemerintahan. Ketegasan posisi ini juga diamini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan rentang tahun 2002 sampai 2023 ditemukan bahwa posisi Polri masih berada di bawah langsung presiden. Sebagaimana secara filosofis bahwa hukum itu adalah representasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, bukti ini memberikan pengertian kepada kita bahwa nilai-nilai dan kecondongan peradaban masyarakat Republik Indonesia masih menempatkan Polri secara struktural berada di bawah presiden secara langsung. Kedudukan Polri tetap dan tidak diubah. Hal ini membuktikan adanya konsistensi hukum bahwa stabilitas keamanan dalam negeri hanya dapat dicapai melalui institusi kepolisian yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara, tidak melalui pembantu kepala negara. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa penguatan Polri seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas pelayanan, bukan pada restrukturisasi atau perubahan struktur yang justru dapat memperpanjang birokrasi dalam konteks penegakan hukum. Ini tentu akan menjadi catatan yang tidak baik jika kemudian fokus reformasi kepolisian justru malah melenceng dari mandat pokok yang diatur secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana yang setelah saya uraikan tadi, alat negara itu menunjukkan bahwa sentral kedudukan
tugas dan tanggung jawab Polri tentu sangat besar dan wajib hukumnya untuk tetap berada di bawah komando dan di bawah langsung kepala negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga independensi Polri sebagai benteng terakhir keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban nasional sebagai bagian dari menjalankan amanat konstitusi. Saya mendukung Polri yang berintegritas, Polri yang profesional, Polri yang mandiri, dan senantiasa menjunjung tinggi akhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.